Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afni Tania, NIM 20022046, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi sebuah tugas bahasa anak usia dini. Dalam video ini saya akan memberikan sebuah metode pengembangan bahasa untuk anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menggunakan story reading dalam pengembangan bahasa pada anak usia dini. Story reading adalah kegiatan bercerita menggunakan buku cerita. Kegiatan bercerita dapat merangsang anak untuk dapat menceritakan kembali cerita yang telah diceritakan oleh guru, walaupun tidak sama seperti yang dibacakan oleh guru. Cerita yang diberikan kepada anak hendaknya cerita yang memiliki pesan moral dan nilai yang baik yang terkandung di dalamnya, serta cerita yang menarik agar anak dapat mendengarkan dan memahami makna dan maksud tujuan dari cerita tersebut. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Waalaikumsalam, Kak. Baiklah, di sini kakak akan memberikan sebuah pembelajaran tentang metode pengembangan bahasa pada kalian ya. Ya, Kak. Sebelum itu kakak ingin mengenal nama kalian dulu ya. Desirli Wanova, Hadir, Kak. Engla Mencahaya Putri, Hadir, Kak. Muhammad Rizky, Hadir, Kak. Rinaldi Teguh. Hadir, Kak. Baiklah, karena setelah mengambil absen, kakak akan membacakan sebuah cerita ya. Yang kalian dengarkan dengan baik-baik ya. Ya. Baiklah, di sini kakak akan menceritakan sebuah cerita tentang si kancil dan buaya. Kalian tahu kan siapa kancil dan buaya itu? Tahu. Ya, sekarang dengarkan ya ceritanya kak. Di suatu hari, si kancil binatang yang cerdik sedang berjalan di pinggir hutan. Dia hanya ingin mencari udara segar dan melihat matahari yang cerah bersinar. Di dalam hutan terlalu gelap karena pohon-pohon yang sangat lebat. Si kancil ingin berjemur di bawah terik matahari. Di sana ada sungai yang besar yang airnya dalam sekali. Setelah sekian lama berjemur, si kancil merasa ada yang berbunyi di perutnya. Kring kring kring. Perut si kancil sedang lapar. Si kancil membayangkan betapa nikmatnya kalau dia memakan makanan sesukanya, yaitu ketimun. Namun ketimun ada di seberang sungai. Bagaimana cara menyeberanginya? Si kancil lalu berpikir. Tiba-tiba si kancil melompat ke girangan dan berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar! Aku punya makanan untukmu." Seperti itulah si kancil berteriak kepada buaya-buaya yang banyak di sungai di dalamnya. Sekali lagi si kancil berteriak, "Buaya, buaya, ayo keluar! Mau daging segar tidak?" Tak lama kemudian, seekor buaya muncul dari dalam air. "Brrr, siapa yang teriak siang-siang begini? Mengganggu tidur aku saja." "Hai kancil, diam kau. Kau tidak mau makan nanti," kata buaya yang kedua yang muncul bersama. "Wah, bagus kalian mau keluar. Mana buaya yang lain?" kata si kancil. Kemudian, "Kalau cuma 2 ekor masih sisa banyak nanti makanannya. Ayo keluar semuanya." "Ada apa si kancil sebenarnya? Ayo cepat katakan," ucap buaya tersebut. "Begini buaya, maaf kalau aku mengganggu tidurmu, tapi aku akan bagi-bagi daging segar buat buaya-buaya di sungai ini. Makanya kalian harus keluar semua untuk menghabiskan daging-daging segar ini." Mendengar bahwa mereka akan dibagikan daging segar, buaya-buaya itu segera memanggil teman-temannya untuk keluar semuanya. "Hai teman-teman semua, ada makanan gratis nih, yuk kita keluar." Pemimpin dari buaya itu berteriak memberikan komando. Tak berapa kemudian, bermuncullah buaya-buaya dari air. "Nah, sekarang aku
akan menghitung dulu ada berapa buaya yang datang. Ayo kalian, para buaya segera berbaris berjajar hingga ke tepi sungai di sebelah sana. Nanti aku akan menghitung satu persatu. Lalu tanpa berpikir panjang, buaya-buaya itu segera mengambil posisi berbaris berjajar dari tepi sungai ke tepi sungai lainnya sehingga membentuk seperti jembatan. Oke, sekarang aku akan mulai menghitungnya. Kata si kancil yang segera melompat ke punggung buaya pertama sambil berteriak 1, 2, 3, begitu seterusnya. Begitu sampai di seberang sungai, si kancil berkata pada buaya, "Hai buaya-buaya bodoh, sebetulnya tidak ada daging segar yang akan aku bagikan. Tidakkah kau lihat bahwa aku tidak membawa sepotong daging pun? Sebenarnya aku hanya ingin menyeberangi sungai ini dan aku butuh jembatan untuk lewat. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih pada kalian dan mohon maaf kalau aku mengerjai kalian," kata si kancil. Hahaha, sialan, kancil nakal, ternyata kita cuma dibohongi. Awas kau kancil, kalau kau ketemu lagi aku akan makan kau. Si kancil segera berlari menghilang di balik pepohonan dan menuju kebun Pak Tani untuk mencari ketemu makanannya. Ceritanya pun selesai. Adik-adik semuanya, dari cerita yang kakak ceritakan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya kak, dia Nova silakan, apa pertanyaannya? Apa gitu? Oh, pertanyaan yang bagus. Cerita tersebut berjudul Si Kancil dan Buaya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Ya kak, Baiklah, Engla, apa pertanyaannya? apa pesan moral dari cerita si kancil dan buaya? Maka kakak akan menjawab pertanyaan dari Engla. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Si Kancil dan Buaya yaitu kancil menipu buaya agar bisa mendapatkan tujuannya dengan menggunakan buaya menyuruh berbaris dan membentuk seperti jembatan agar si kancil bisa menyeberangi sungai tersebut, sehingga membuat buaya menjadi marah kepada si kancil. Itulah yang ya. Baiklah, dari cerita yang telah saya bacakan tadi dapat disimpulkan bahwa story reading dapat mengembangkan kemampuan bahasa pada anak, yang mana setelah saya membacakan cerita tadi, adik-adik ini dapat memahami cerita tersebut dan mengetahui makna yang tersirat dalam ceritanya, serta adik-adik ini mampu berimajinasi, serta bisa memberikan pertanyaan kepada saya. Itu merupakan salah satu perkembangan bahasa pada anak usia dini dengan menggunakan metode story reading. Terima kasih. Sekianlah pembelajaran kami pada hari ini yang tentang metode pembelajaran pengembangan bahasa pada anak